فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka mereka berkata, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Karena dia sudah rusak tadi, tempat ibadah kita dihancurin Tuhan-Tuhan kita, maka bakar si Ibrahim ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi. Rugi semua biayanya, hidupnya, segala, ya, hancur semua keyakinan mereka tentunya. Jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi. Setelah itu, setelah Namrud mati teman-teman sekalian, Allah menceritakan wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut. Siapa Lut ini? Keponakannya Ibrahim alaihissalam, anak dari saudarinya Ibrahim alaihissalam, ponakan beliau. Dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, fa'amana bihi Lut. Lut beriman kepadanya. Dan Lut juga nanti diutus jadi nabi, yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya. Tapi itu kisah yang nanti lain lagi, kisah Nabi Lut alaihissalam. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Lut, ya, ke negara yang kami ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta, maksudnya Palestina. Dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang Palestina yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung pada saat itu panjang lebar saya ceritakan tentang fadilah Palestina, fadilah Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum muslimin untuk berusaha untuk bisa umroh menuju ke sana. Dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing umroh ke sana, subhanallah orang-orang Palestina pada pelukin tuh. Saya kenalan dan dia tahu dari Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami. Sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa. Dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi. Walaupun misalnya tidak bisa membantu secara harta dan seterusnya, karena kita cuma bawa dana secukupnya. Walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia, kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan. Tapi itu yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa. Ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, subur sekali, subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, allati barakna fiha lil alamin. Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram, akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal, ditanam apapun maka akan tumbuh, gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah, ya, jalan raya pecah, retak jalannya, kemudian tumbuh pohon apel, gitu kan? Saking suburnya negeri itu. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna minas salihin. Lalu kami karuniakan untuknya Ishak dan Yakub sebagai hadiah dari kami, kata Allah, dan semuanya kami jadikan orang-orang soleh. Nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishak alaihissalam, Sarah, mandul beberapa tahun tidak punya anak. Nanti akan kita ceritakan sebentar. Tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya. Maka Allah karuniahi Ibrahim alaihissalam, ya, anak-anak dan semua Allah jadikan orang-orang soleh. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam, maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka. Dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami. Serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kata ulama tafsir, semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung, Ishak, Ismail, Yakub, kemudian turun Yusuf, ya, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Ayub, ya, ini semua Musa, Isa alaihi wassalam dikenal dengan turunan barisan, dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Semua ini adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wa kanu lana, dan mereka selalu sholat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan sholat, menunaikan zakat, dan wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim alaihissalam tadi pada saat beliau tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim alaihissalam akhirnya meninggalkan Babilonia, teman-teman sekalian, dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah.
Dan Sarah alaihissalam tidak punya anak. Tidak punya anak karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Babilonia ditinggalkan. Hijrah ke Palestina gitu kan. Tinggal di Palestina, dan ini menandakan Palestina masuk dalam lokasi dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja. Ibrahim alaihissalam punya 3 lokasi. Babilonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah Namrud tidak mau beriman, dan kaumnya pun banyak yang kufur. Kemudian Allah suruh hijrah ke Palestina. Kemudian di Palestina banyak orang yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. Kemudian dan dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau disuruh ke Mekah. Nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah. Dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir. Dan Palestina sama Mesir dekat sekali ya, kalau kita lihat di peta. Cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga. Palestina, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.